Dek kapal induk USS Harry S. Truman bergetar setiap 30 detik saat gelombang jet tempur diluncurkan ke arah Yaman, menunjukkan efisiensi luar biasa dari sistem peluncuran bertenaga nuklir yang mampu mengirimkan satu skuadron lengkap dalam waktu lebih singkat daripada pengiriman pizza. Di balik operasi ini, ada teknologi mutakhir yang berakar dari molekul air tunggal dalam sistem reaktor air bertekanan A4W milik Truman. Reaktor ini menghasilkan lebih dari 550 MW energi panas yang dialirkan melalui sistem tertutup bertekanan tinggi, menjaga air tetap cair pada suhu mendekati 600 derajat Fahrenheit. Air ini kemudian mengalir melalui generator uap, memanaskan air sekunder bertekanan rendah hingga berubah menjadi uap non-radioaktif yang digunakan untuk menggerakkan piston pelontar pesawat. Dengan tekanan harus dijaga di antara 450 hingga 520 PSI, peluncuran pesawat seperti F-18 dilakukan secara presisi agar aman dan efektif, mempercepat pesawat hingga 150 knot dalam jarak kurang dari 300 kaki dan memberikan gaya dorong 3 kg kepada pilot. Kecepatan ini memungkinkan Truman meluncurkan 4 pesawat setiap 2 menit dan hingga 120 misi tempur per hari. Ketika ancaman dari drone Houthi mendekat pada 16 Maret, radar canggih seperti Spy-48E dan AN-PK-9B memindai udara dan laut untuk mendeteksi ratusan objek dalam waktu milidetik, bahkan yang terbang rendah seperti quadcopter. Radar ini memungkinkan identifikasi akurat atas ancaman dan menghindari tembakan kawan berkat sistem Cooperative Engagement Capability (CIC) yang menggabungkan data dari berbagai unit tempur. Saat gelombang drone menyerang dari berbagai arah, pesawat tempur dikerahkan dan radar memprioritaskan target. Di saat yang sama, area perakitan senjata di dek, yang dijuluki ladang bom, memproduksi senjata presisi seperti GBU-31J dalam waktu hanya 15 menit, dengan elevator khusus yang mengangkut 10.000 ton amunisi dari bawah dek ke area perakitan hanya dalam 90 detik. Meski F-18 sempat kehabisan amunisi, kecepatan sistem ini memungkinkan mereka kembali bertempur secepat mungkin. Namun ketika beberapa drone berhasil menembus pertahanan awal, Truman mengaktifkan sistem pertahanan titiknya, rudal ESSM Block 2, yang diluncurkan dari peluncur Mk-29. Rudal berkecepatan Mach 4 ini, dengan jangkauan hingga 50 km dan kemampuan manuver ekstrim, mampu menghancurkan drone yang tersisa hanya dalam hitungan detik. Dalam satu serangan balasan, 8 rudal ESSM menghancurkan gelombang terakhir drone, menyelamatkan kapal dari serangan langsung dan membuktikan ketangguhan Truman sebagai benteng laut Amerika yang tak tergoyahkan di tengah konflik. Keberhasilan ini bukan hanya hasil dari kekuatan senjata semata, tetapi juga buah dari koordinasi luar biasa antara sistem, teknologi, dan personel di atas kapal. Di tengah tekanan dan kecepatan tinggi, para pelaut di kapal Truman harus bekerja dengan disiplin militer dan akurasi teknik, memastikan bahwa setiap bom dirakit dengan benar, setiap jet siap tempur tepat waktu, dan setiap radar dikalibrasi dengan sempurna untuk membedakan antara ancaman dan sekutu. Dalam suasana yang dipenuhi oleh suara ledakan, getaran dek, dan sinyal elektronik, Truman berfungsi layaknya organisme hidup yang kompleks. Masing-masing bagian dari awak dan teknologinya bekerja harmonis untuk mempertahankan superioritas udara. Dengan kemampuan untuk mendeteksi, menilai, menyerang, dan bertahan dalam hitungan menit, Truman bukan hanya kapal induk, melainkan pangkalan udara terapung yang mampu memproyeksikan kekuatan ke sudut manapun di dunia. Dan dalam menghadapi serangan berani dari kelompok Houthi, kapal ini tidak hanya bertahan, ia mendominasi. Keunggulan inilah yang memungkinkan Amerika Serikat mempertahankan pengaruh militernya di kawasan strategis seperti Laut Merah dan Teluk Aden, sekaligus mengirimkan pesan tegas kepada siapapun yang berani menguji batas pertahanannya. Kekuatan laut Amerika tetap menjadi kekuatan utama yang sulit digoyahkan. Dengan setiap gelombang jet yang meluncur dari dek, Truman tidak hanya mengirimkan rudal dan bom, tetapi juga simbol dari komitmen Amerika terhadap keamanan dan stabilitas global, bahkan dalam situasi pertempuran paling intens sekalipun. Sementara malam semakin larut dan suhu dek mendingin oleh angin laut, mesin-mesin Truman terus bekerja tanpa henti, memompa uap, menggerakkan radar, dan merakit senjata dengan presisi. Operasi tempur berkelanjutan seperti ini mengandalkan kesiapan logistik yang luar biasa, dari pasokan bahan bakar jet, suku cadang mesin, hingga makanan untuk ribuan awak kapal. Setiap elemen, sekecil apapun,
memainkan peran penting dalam menjaga Truman tetap beroperasi di tengah perairan konflik. Di ruang kendali penerbangan, petugas pengarah pesawat memantau puluhan titik cahaya di radar yang mewakili pesawat kawan dan musuh. Sementara di pusat komando tempur, keputusan dibuat dalam hitungan detik berdasarkan data real-time. Pada saat bersamaan, personel medis, teknisi, operator sistem senjata, dan tim dek penerbangan terus menjalankan tugas mereka tanpa keluhan. Sebuah cerminan dari pelatihan ketat dan dedikasi tinggi yang menjadi tulang punggung Angkatan Laut Amerika. Bahkan ketika sistem dipaksa bekerja mendekati batasnya, Truman tetap menjaga ritme tempurnya. Ketika F-18 yang baru saja kembali segera diservis dan dipersenjatai ulang, pesawat berikutnya telah siap untuk meluncur. Kemampuan berkelanjutan ini menandai perbedaan antara sekadar bertahan dan mendominasi dalam medan perang modern. Dalam satu malam itu saja, Truman menembakkan lebih banyak amunisi dan meluncurkan lebih banyak jet daripada yang bisa dilakukan beberapa negara dalam seminggu. Ini adalah bukti nyata dari efektivitas kapal induk sebagai alat proyeksi kekuatan yang tak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keahlian manusia yang menjalankannya. Ketika fajar mulai menyingsing di cakrawala, dan sisa-sisa drone musuh hanyut di ombak, Truman tetap siaga. Ia bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi benteng terapung yang tak pernah tidur, selalu siap menjawab panggilan pertempuran berikutnya dengan ketepatan, kecepatan, dan daya hancur yang tak tertandingi. Dengan munculnya cahaya pagi, dek penerbangan USS Harry S. Truman kembali dipenuhi aktivitas intens, jeritan mesin jet, percikan uap dari ketapel, dan aba-aba cepat dari kru yang mengenakan rompi warna-warni sesuai peran mereka. Setiap detik di atas dek sangat berharga, karena Truman tidak pernah diberi kemewahan untuk lengah, apalagi dalam situasi perang terbuka. Di pusat kendali kapal, komandan kelompok penyerang meninjau laporan intelijen terbaru, yang mengindikasikan bahwa serangan drone hanyalah awal dari operasi militer yang lebih besar yang dirancang untuk menguji kekuatan Amerika di kawasan. Truman pun menjadi lebih dari sekadar kapal. Ia berubah menjadi pusat kendali operasional, tempat di mana keputusan strategis berskala regional diambil dan dijalankan. Dalam ruang bawah dek, para teknisi sistem senjata menginspeksi tabung peluncur rudal ESSM dan memastikan sistem pertahanan dekat CIWS dalam kondisi siaga. Karena dalam perang modern, ancaman bisa datang dari segala arah, darat, laut, atau udara, dengan pemberitahuan yang nyaris nol. Sementara itu, tim awak kapal tetap menjalankan rotasi shift mereka dengan disiplin tinggi, menjaga stamina dan kesiagaan operasional selama 24 jam penuh. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu keputusan yang terlambat atau satu sistem yang gagal bisa mengorbankan nyawa dan kapal seberat 100.000 ton ini. Namun Truman telah dibangun dan dilatih untuk itu, bertahan, menyerang, dan menang, bahkan di bawah tekanan yang ekstrim. Seiring berjalannya hari, kapal ini kembali meluncurkan jet untuk patroli udara dan serangan presisi ke titik-titik strategis di wilayah konflik. Informasi dari satelit, drone intai, dan radar sekutu disalurkan melalui sistem jaringan pertempuran terpadu untuk memastikan setiap peluncuran adalah bagian dari gambaran taktis yang lebih besar. Di setiap sudut kapal, dari ruang mesin hingga ruang briefing pilot, rasa tanggung jawab bergema kuat. Semua tahu bahwa keberhasilan misi tidak hanya bergantung pada sistem canggih, tetapi pada keharmonisan antar manusia dan mesin. USS Harry S. Truman bukan hanya alat perang. Ia adalah simbol hidup dari kekuatan, kesiapan, dan ketangguhan Amerika Serikat di panggung global yang terus bergerak maju, satu gelombang tempur pada satu waktu, menuju kemenangan yang ditentukan oleh ketepatan dan keberanian. Saat siang berganti sore, Truman tetap mempertahankan tempo operasionalnya yang luar biasa. Di langit, formasi jet F-18 Super Hornet melintas dengan presisi, menjelajah wilayah udara yang penuh ancaman, memberikan dukungan udara langsung kepada pasukan sekutu di darat, sekaligus melakukan misi penghancuran target strategis milik Houthi. Di kapal, pusat informasi tempur terus memantau setiap pergerakan, menyesuaikan prioritas target berdasarkan intelijen terbaru dan situasi medan yang dinamis. Setiap serangan yang diluncurkan bukan sekadar demonstrasi kekuatan, melainkan bagian dari strategi terkoordinasi untuk melumpuhkan kemampuan tempur musuh secara sistematis, menghancurkan pusat kendali, pangkalan drone, dan jalur logistik musuh satu persatu. Namun, Truman juga tak luput dari risiko. Di laut terbuka, perairan di sekitarnya dipenuhi potensi bahaya. Kapal cepat bersenjata,
ranjau laut, dan rudal jelajah yang bisa diluncurkan kapan saja. Untuk itu, sistem pertahanan berlapis tetap aktif, dari radar jarak jauh hingga senjata otomatis jarak dekat, semuanya bekerja secara terpadu untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menetralisir setiap ancaman yang mendekat. Keunggulan Truman bukan hanya pada daya tembaknya, tapi juga pada kemampuannya membaca dan merespon situasi dalam waktu yang hampir instan. Truman, seperti namanya yang diambil dari presiden yang dikenal tegas dan berani, kini berdiri sebagai benteng terapung yang bukan hanya menjaga kepentingan nasional, tetapi juga kestabilan kawasan.